أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah Masjid An-Nur yang saya hormati dan muliakan, pagi ini kita akan menjelaskan tentang wali dalam wawasan Al-Quran. Ini kuliah ke-43. Al-walayah itu artinya kewalian. Orangnya waliyun, seorang wali. Kata sifatnya al-walayah. Al-walayah itu kewalian. Pertama, al-walayah itu sama dengan al-qurbah. Artinya dekat. Jadi waliyun itu orang yang dekat. Kalau waliyullah, orang yang dekat dengan Allah. Qurbah. Kalau wali setan, orang yang dekat dengan setan. Tergantung kita dekat dengan siapa. Dekat dengan Allah, berarti kita sedang berusaha mengikuti langkah-langkah al-qurbah, dekat, taqarrub, mendekat kepada Allah. Yang kedua, setelah dekat, wali itu suhbah. Suhbah itu sahabat. Jadi as-sohib, sahabat. Siapa waliullah? Jawabannya sahabat Allah. Kenapa bisa jadi sahabat? Dia mendekat kepada Allah. Setelah dekat, jadi sahabat. Itu dulu tahapannya. Mana dulu? Dekat dulu dong. Setelah dekat, jadi sahabat. Yang ketiga, al-mahabbah. Habib. Habib itu orang yang dekat. Siapa wali itu? Habibullah. Orang yang dekat dengan Allah. Jadi sekarang kita sudah bisa menjelaskan 3 pengertian tentang wali. 1, wali adalah waliullah. Tetap objeknya harus disebutkan. Waliullah, orang yang dekat dengan Allah. Waliullah, orang yang bersahabat dengan Allah. Waliullah, orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Karena Habib itu bisa berarti kata aktif, mencintai, bisa pasif, dicintai. Nah, ini dulu nih, kalau ini kepegang, ini kunci. Siapa waliullah? Jawabannya, orang beriman yang dekat dengan Allah. Siapa waliullah? Orang beriman yang bersahabat dengan Allah. Siapa waliullah? Orang beriman yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Ini suatu persoalan sudah terselesaikan tentang definisi yang jelas menurut Al-Quran. Sekarang wali jamaknya aulia. Kalau waliun seorang, kalau aulia wali-wali, aulia. Al-Quran membaginya 2 saja. Yang pertama, auliyaur rahman. Orang yang dekat, bersahabat, menjadi kekasih Allah yang maha pengasih. Allah ar-Rahman. Ini yang positif. Auliyaur rahman. Yang kedua, auliyaus sayatin. Orang yang dekat dengan setan. Orang yang jadi sahabat setan. Orang yang menjadi kekasih setan. Mencintai setan dan dicintai setan. Nah, kalau dalam bahasa tasik, kabura setan namanya. Itu. Gitu kira-kira. Nah, kita tinggal memilih apakah kita akan menjadi rombongan auliyaur rahman atau kita terpeleset menjadi auliyaus sayatin. Apa patokannya?
Baca saja Al-Quran. Saya akan bacakan surat Yunus. Nanti ada ayatnya. Tapi saya meletakkannya seharusnya di atas. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahjanun. Ingat bahwa orang-orang yang dekat dengan Allah, wali-wali Allah itu la khawfun. Dia tidak merasa takut. Walahum yahjanun. Tidak merasa sedih. Jadi dunia mau kacau kayak apa, dia tidak takut, tidak sedih. Kenapa tidak takut, tidak sedih? Dia dekat dengan Allah, dia sahabat Allah, dia kisah Allah. Hatinya tenang, pikirannya istiqomah, jiwanya kokoh. Makanya nggak takut. Takut nggak sama komunis? Komunis harus dilawan. Tapi nggak perlu dicemaskan, ntar juga mati komunis di hadapan Allah. Tenang saja. Apakah Islam takut menurun? Serahkan saja sama Allah. Yang penting terus dua hal. Dia mendekat dan dia berusaha sesuai dengan aturan Allah. Nah, lalu siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman dan bertakwa. Itu aja Al-Quran memberikan penjelasannya. 1, tidak takut. 2, tidak cemas. Kenapa? Punya backing, punya pembela, punya perlindung. Siapa? Gusti Allah. Itu aja. Dia dekat dengan Allah. Sahabat Allah. Kekasih Allah. Lalu siapa mereka itu? Wali itu siapa? Al-Quran memberikan patokan yang sangat jelas. 2 saja. Orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman dan bertakwa. Jadi kalau ada wali diyakini dia tidur padahal sholat, orang tidur tidak sholat, takwa gimana? Jadi jangan terjebak. Itu mitos-mitos itu di sekitar wali itu mitos banyak. Kapan-kapan kuliahnya sejarah wali Nusantara, mitos dominan. Berapa persen yang ilmiahnya? Yang akademiknya. Orang tidur tidak sholat ya dosa. Bangunkan dia. Itu. Jangan, ini tidurnya jangan biarkan saja. Tidur. Dia wali. Dia dapat karomah. Mitos itu. Jadi gara-gara tidak punya ilmu, mudah terpengaruh itu. Nanti kejebakannya jadi aulianya gesernya tipis. Itu kepada yang sebelah, kepada syayatin. Setan itu menipu, setan itu membujuk, setan itu mencelakakan. Jadi kalau saya kan perlu dipelajari tentang wali. Tapi apa kata Al-Quran? Apa kata sunnah Nabi? Apa kata ulama? Bukan kata opini, kata masyarakat, kata publik. Itu. Nah ini dasar ini. Sebab kenapa begitu? Bukan hanya tentang wali. Saya ingin menjelaskan. Kalau menjelaskan tentang orang besar atau dianggap besar oleh masyarakat, bisa jadi sebetulnya orangnya nggak besar-besar, tapi opininya diciptakan sedemikian besar, maka riwayat hidup yang sesungguhnya tertutup oleh mitos. Sehingga orang besar itu tertutup dengan mitos yang ada bukan realitas, tapi mitologi. Bung Karno itu penuh dengan mitos. Kenapa? Karena dia proklamator, dianggap orang yang paling berjasa dalam mendirikan negara ini. Mitos dominan. Gitu. Baik, supaya tidak perpanjang kalam, itu dulu. Mari kita lihat ini Auliyaur Rahman. Nah, tentu saja dia kurbah dekat, dia sahabat, dia kita. Ini kalau Auliyaur Rahman dengan Allah. Kebalikannya sekarang, tadi sudah diuraikan, Auliyaus Syayatin. Sama definisinya, kan harus konsisten definisi.
Tapi dekat dengan setan, sahabat setan, kekasih setan. Kok bisa? Baca Al-Quran dong. Al-A'raf baca ayat 17. Mana Ustadz kita bersama kita di sini? Ustadz, Qori kita, tolong Ustadz bacakan ayat nih. Udah pergi, tidak bersama kita. Kalau bersama kita, saya akan minta tolong untuk bacakan ayat. Pak Uli saja jadi Qori. Terjemahannya paling tidak. Coba Al-A'raf 17. Oh, sedang mendengar itu. Intinya gini, Al-A'raf 17 itu, iblis, setan berjanji di hadapan Allah. Summa la'atiyannahum, kemudian kami akan mendatangi manusia, mim baini aidihim, dari depan. Itu. Lalu, an warahim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dan dari kiri. Jadi setan akan datang menghadap manusia dari 4 arah. Depan, belakang, kanan, kiri. Kemudian Allah menyatakan, kamu Muhammad sedikit yang menemukan manusia yang bebas dari godaan setan. Jadi banyak yang terperdaya, banyak yang tertipu, karena datangnya dari 4 arah. Apakah setan hanya datang dari sisi fisik? Rasulullah menyebutkan, inna syayatina yajri majrodam. Sesungguhnya setan itu datang, masuk ke dalam manusia, mengikuti aliran darah. Kalau darah mengalir dari kaki sampai kepala, setan bisa leluasa lari-lari dalam tubuh kita, dari kepala ke kaki, dari kaki ke kepala. Kapan terjadi? Apabila tubuh kita terbuka. Jadi dia bisa masuk. Tapi kalau tubuh kita ditutup, ya nggak bisa masuk dong. Gitu. Tergantung. Jadi tubuh kita itu ada korpus terbuka, korpus tertutup. Ini wilayah terbuka atau wilayah tertutup. Kalau terbuka, dia mah leluasa. Jika bisa main bola dalam diri kita, mempermainkan kita. Nah, apa kuncinya? Tauhid. Karena hadis qudsi mengatakan, la ilaha illallah hisni. Ucapan tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah, hisni, bentengku. Itu benteng. Waman dakhala bisni, hisni, siapa yang masuk ke dalam bentengku, artinya dia terlindungi oleh keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah, itu ada di dalam bibirnya menjadi kekuatan kata, ada dalam pikirannya jadi kekuatan makna, ada dalam perasaannya menjadi kekuatan rasa. La ilaha illallah jadi kekuatan kata, kekuatan makna, kekuatan rasa. Rasa itu kalau yang lengkapnya ada 4. Meresap, ya, menghayati, menjiwai, mengakar. Ini 3 kekuatan. Kekuatan kata, kekuatan makna, kekuatan rasa. Maka orang ini pintunya ketutup. Pintu depan ketutup, pintu belakang ketutup, pintu kanan ketutup, kiri ketutup. Tinggal satu lagi ke bawah. Pintu ke bawah tuh hawa. Hawa tuh meluncur. Naf itu dorongan. Jadi dorongan keinginan yang meluncur ke tempat yang rendah. Jadi jelaskan dong, hawa itu apa artinya? Meluncur ke tempat yang rendah. Naf itu dorongan. Jadi dorongan dalam diri kita yang meluncur ke tempat yang rendah. Yang rendah itu apa? Yang kepentingan perut itu di bawah pikiran itu. Kalau dada di atas bisa mempertimbangkan, pikiran di atas, tapi ada yang di bawah. 1 perut, 2 di bawah perut. 2 kalau ini itu kepentingan perut. Kepentingan itu 2, kepentingan perut makan dan minum. Itu yang pokok, di bawah perut 1 tapi membahayakan. Nah, kalau online dengan Allah ketutup. Betul, setan pintunya 4, tapi ketika tauhid ya kokoh, dekat dengan Allah, sahabat Allah, kekasih Allah, pintu
yang 4 ketutup ke bawah internal terkendali, setan nggak bisa masuk. Gitu. Jadi orang-orang yang dekat dengan setan itu pasti tauhidnya bermasalah, imannya jebol, bentengnya terbuka. Setan bisa masuk leluasa, lari ke pikiran, lari ke perasaan, lari ke urani, kendalikan matanya, kendalikan telinganya, kendalikan pikirannya, semua dikendalikan. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, akli maglubun, akalku dikalahkan. Wahawai ghalibun, hawa nafsuku dominan. Walisani mukirun bidunub, lidahku mengakui dosa-dosa. Fa'aina hillati ya sattarul uyub, gimana aku menghindar ya Allah yang menutupi aib. Itu munajatnya Ali bin Abi Thalib itu. Tapi Allah akan membimbing. Begitu kira-kira penjelasannya. Jadi terpulang sama kita. Kalau kita datang kepada dukun, lalu percaya pada dukun, datang saja kepada dukun. Dukun itu siapa? Harus dijelaskan dulu. Yaitu orang yang punya relasi dengan setan atau dengan jin. Kemarin kita kuliahkan. Dengan jin. Dia menjadi narahubung dengan jin, dengan setan. Tentu saja nggak mungkin jadi narahubung dengan setan kalau tidak dekat dengan setan. Nggak mungkin berhubungan dengan setan kalau tidak jadi sahabat setan. Nggak mungkin dong berhubungan dengan setan kalau dia tidak mencintai setan, dicintai setan. Semua keinginan setan disalurkan. Biasanya manusia dalam keadaan lemah, membutuhkan ketika sakit. Maka muncullah pengobatan-pengobatan alternatif yang bungkusnya alternatif, isinya setan. Ngakunya kiai, nyatanya dukun. Ini jangan tertipu. Di mana? Di kampung saya banyak, di Sukabumi, di Cianjur, di Banten tempatnya, wilayah selatan Pulau Jawa, itu daerah-daerah potensial secara sosiologis. Di utara, sami mawon, di selatan dominan. Itu sosiologisnya. Nah, itu ketipu. Gitu. Nah, kita itu konsep sosiologisnya. Apa menuduh? Bukan menuduh. Kita punya data. Data demografi ada. Data sosiologis ada. Tinggal kita mengambil sikap saja. Mau jadi Auliyaur Rahman atau Auliyaus Syayatin. Nah, inilah kerangkanya. Jadi al-walayah, kedekatan sekarang. Ke al-qurbah, persahabatan. Lalu mencintai dengan siapa? Yang benar tarik ke atas. Dengan Allah dong. Yaitu dengan iman dan takwa. Maka walayahnya kepada Allah terbentuk. Nah, orang yang bersahabat dengan setan, kebalikannya dengan Allah jadi begini. Ini kalau dia jadi sahabat setan, dekat dengan setan, ke setan, dengan yang terjadi bukan al-walayah tapi al-adawah, musuh. Kan Allah menyatakan, la ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan menyembah setan. Setan itu musuh bagi kamu. Nah, musuh itu akan melahirkan al-adawah, permusuhan. Kepada Allah jadi tidak suka. Sholat tidak suka, yang sholat dicemoohkan. Beriman tidak suka, yang beriman direndahkan. Orang Islam itu bersahabat dengan air. Air itu untuk berwudu, untuk mandi, untuk bersuci dari hadas kecil, hadas besar. Air itu menjadi kebutuhan dan air bersih, tidak boleh sembarang air. Air. Lalu dihayati, diresapkan. Orang yang dekat dengan setan, musuh air. Tidak mau wudu, tidak mau mandi. Jerman, tahu Jerman? Jarang mandi. Wudu nggak suka, mandi jarang.
badannya kotor, pikirannya kotor, hatinya kotor. Itu gara-gara al-adawah. Saya penelitian, insya Allah akan ditulis di buku penelitiannya di Alor. Judulnya Majelis Dzikir, dipimpin oleh seorang mursyidah, seorang ibu. Mursyidahnya kalau di tempat lain mursyid itu laki-laki, kalau di Alor perempuan mursyidah. Waktu saya penelitian umurnya 45, tapi kan itu 2017 itu. 45 dia mulai karir jadi mursyidah sejak umur 25. Lalu dia memberikan pengobatan alternatif. Caranya, ibu-ibu semua suruh baca Yasin, suruh dzikir, suruh doa. Tapi ibu diminta, Bu, kalau ingin sehat, ke sini jangan sendiri, bawa bapak. Nah, ketika dia naksir bapaknya, kalau bapaknya layak, ini ganteng, dia kasih bola. Bu, ibu konsultasi. Si ibu 3 menit cukup, bapak 2 jam. Di dalam. Lalu saya wawancarai saja beberapa orang yang pernah berada di dalam. Sampai di dalam ya diajak, gimana laki-laki berduaan di kamar, dia agresif betul. Jadi lucu, di luar berzikir, doa di dalam juga berzikir. Kalau di dalam yang dipasang zakar, kalau yang di luar zikir. Jadi penyimpangan seksual terjadi si mursyidah itu. Begitu, berapa ibu-ibu yang marah, yang kesal melaporkan kan suaminya direbut, jadi korban. Temuan ini. Jadi al-bu'du jauh dari Allah, jauh dari persahabatan, jauh dari kemanusiaan. Al-bughdu dimarahi, dibendu kalau bahasa Sunda. Al-bughdu itu di murka. Nah, lalu apa yang diciptakan antara suami dan istri? Jadi permusuhan antara kelompok dengan kelompok. Al-adawah. Bukan menciptakan perdamaian, bukan persatuan, bukan kerukunan, tapi al-adawah. Memecah belah masyarakat, simbol permusuhan. Bungkusnya majelis dzikir, isinya majelis setan. Itu. Asya Allah. Agak lama saya diminta oleh Ketua MUI, Prof, kalau bisa jangan dipublikasikan, ntar kami jadi korban. Gimana Pak Kiai, Ustadz, kalau saya menjelaskannya detail, lengkap, dan saya pilih, jadi jangan khawatir, saya akan jelaskan detail. Ya, terserah Pak Asep. Tuh, 5 tahun saya tahan 2017, tapi lama-lama kata orang, Prof, publikasikan saja, itu penting. Saya masih mempertimbangkan dialog saya dengan Ketua MUI yang dikatakan, nanti jangan sampai terpuruk bagi kami minoritas di sini. Iya juga ya, 30% muslimnya di seluruh Pulau Alor, 17 kecamatan. Hadirin, nah ini sedikit kita akan berakhir. Kalau disebut al-walayah, kewalian, inilah komponennya ada 6. Ini tadi yang pertama sudah diberikan al-qurbu, al-walayah tuh tarik ke atas tuh. Al-qurbu intinya dekat. Tapi dari dekat nanti merembet jadi sahabat, jadi kekasih. Tapi yang kedua, al-walayah itu bukan al-mawaddah, cinta kasih, cinta seperti kepada manusia. Mawaddah itu sebetulnya cinta yang melibatkan birahi, yang melibatkan biologis. Nah, kepada setan bisa seperti itu. Apakah langsung berhubungan dengan setan? Enggak. Setan yang akan mengelola pikiran kita. Bisa berhubungan dengan mayat. Manusia berhubungan seksual dengan mayat. Dan dia merasa mawadah. Merasa puas, lezat, nikmat. Kok jijik dengan mayat? Waktu hidup, dia ditolak cintanya. Ketika meninggal, kemudian cantik, meninggal, tidak melawan kan, karena sudah jadi mayat. Wah, gimana, siapa yang mendorong orang berhubungan dengan mayat secara badan, seksual? Setan. Bahkan itu mungkin ada syarat-syarat untuk aji-ajiannya. Itu, saya tidak mendalami betul ilmu hitamnya, tapi setan.
Yang ketiga ar-riayah, dilindungi dong sama setan. Kenapa dilindungi? Ini customer. Jadi customer service berjalan, ar-riayah itu dijaga, dilindungi dengan dikasih kekuatan. Itu ar-riayah. Setan juga menjaga dong persahabatan. Seperti setia, padahal tipu daya. Ar-riayah. Dan al-inayah, pertolongan. Memberikan pertolongan ke setan. Al-karomah, dimuliakan dong, dijaga, dilindungi. Seakan-akan dengan apa? Dengan jimat. Jimat itu macam-macam jenisnya, Pak. Ada yang ikat pinggang, itu pelindung pinggang. Ada yang susuk, dipasang dalam tubuh, tempelkan di pintu, ditanamkan di rumah. Banyak jenisnya. Ada yang dibaca jadi mantra. Itunya nanti untuk padahal yang betul makromatul ilahiyah, kemuliaan dari Allah. Kalau kewaliannya dengan Allah. Tapi kalau dengan setan bukan makromah tadi al-adawah. Sebetulnya permusuhan, at-tafriqah, memecah belah. Itu. Jadi hati-hati sampai di sini. Nah, sekarang saya akan mengakhiri dengan ayat yang berarti ini ayatnya. Ini surat Yunus ayat 62 64. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat bahwa orang-orang yang dekat dengan Allah, sahabat Allah, la khaufun alaihim, dia tidak merasa takut. Takut di dunia tidak takut karena dia punya Allah. Jadi yang tadi yang melindungi, yang menjaga itu Allah. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman dan bertakwa. Lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Mereka mendapatkan busyra. Busyra itu berita gembira yang terus-menerus Allah menyadarkan, Allah mengingatkan, Allah membimbing. Itu busyra di dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak bisa mengubah ketetapan Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Wali Allah itu kewalian dekat dengan Allah, sahabat Allah itu al-fawz. Al-fawz itu keberuntungan, al-azim yang demikian besar. Begitu kira-kira. Nah, ini panjangnya. Tadi ayat tadi itu kalau diuraikan seperti ini. Nah, tadi kemudian lalu terakhir orang yang dekat dengan Allah mendapatkan al-karomah, kemuliaan. Dari kata karomah ini dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Jawa terbentuk keramat. Padahal butuhnya karomah. Tapi bacanya ka-nya jadi ke, ro-nya ke, bacanya keramat. Kan ini sama tuh, bisa. Coba. Keramat, padahal karomah. Bisa dibalik bacanya keramat. Keramat jati. Itu salah satunya. Itu. Nah, tapi keramat itu begitu di masyarakat, artinya kesaktian. Sakti. Salah baca saja. Ini baca ini baca keramat. Betul ini maknya. T-nya ini bukan keramat. Keramat. Betul. Tapi artinya kesaktian. Dan betul-betul fisik. Oh, ini mah waliullah, abah tuh waliullah. Keramatnya banyak. Semua terus dianggap keramat. Apapun dalam tokoh ini keramat. Karena diciptakan oleh murid-muridnya. Jadi keramat itu diciptakan oleh murid, oleh santri, oleh masyarakat. Seakan-akan tokoh ini besar. Padahal semuanya intinya nggak besar-besar. Sebaliknya, tapi diciptakan. Dengan ritual, dengan pola, dengan apa. Salah satunya yang paling dia itu kultus. Kultus itu penghormatan individual. Wah, ini dekat dengan Allah, sahabat Allah. Bahkan diyakini beliau seorang mursyid, bisa bertemu dengan Rasulullah, dapat ajaran dari Rasulullah. Nah, ini saya berikan contoh. Saya dialog ini
dengan seorang kiai di Jawa Barat, Ajengan. Saya dialog, ada dokumennya, wawancara ini di Pamijahan ini. Ajengan, saya membaca buku-buku ini dari sebuah pesantren di bawah kepemimpinan tarekat, sholat nisfu Sa'ban 100 rakaat. Di dalam Al-Quran jelas nggak disebutkan. Hadis nggak disebutkan. Ini dari mana sumbernya nih, Ajengan? Itu jawaban Ajengan ini juga, ini dari guru, ini dari mursyid, ini dari abah. Panggilnya abah. Abah itu siapa? Waliullah. Lalu dapat ajaran ini, beliau konsultasi dengan Rasulullah SAW. Kan abah wafat tahun 2011. Rasulullah tahun 11 juga, tapi 11 Hijriah. Gimana? Jangan. Itu kan orang awam. Ini mah batin. Maksudnya apa, Jangan? Saya bilang aja. Beliau ketemu dengan Rasulullah. Lalu setelah ketemu apa? Melapor kepada Nabi. Ya Rasul, kami sholat nisfu Sa'ban 100 rakaat. Nabi diam. Diamnya Nabi tanda setuju. Ajengan punten, yang saya pahami itu terjadi kalau pertemuannya fisik. Jadi nggak mungkin dong manusia abad 21 ketemu dengan Rasulullah, sudah udah wafat. Jadi siapa dong yang bisa ketemu fisik Rasulullah? Sahabat. Kasusnya apa? Utsman ibnu Affan dengan Umar nunggu di masjid sholat tarawih 20 rakaat. Nabi mendengar. Nabi datang ke masjid melihat. Nabi mengetahui. Nabi diam. Lalu disimpulkan diamnya Nabi setuju. Jadi bukan seorang mursyid abad 21 melapor lalu diam, dibayangkan, lalu jadi hukum. Gimana Ustaz? Bapak berpikir fikih. Kami berpikir ruhani, tasawuf. Memang bisa dipisahkan. Mulai merasa kedesak, malah dia marah sama saya. Ayat bisa dipisahkan nggak? Mana dalilnya yang bisa dipisahkan fikih dengan tasawuf? Merasa terdesak, saya mundur. Ya ada, ini orang sudah terdesak begini, jangan ditekan terus. Karena nanti nggak keluar, saya butuh informasinya. Gitu suasananya. Oke, selesai. Itu saya bulan ini, tanggal 8 Syawal. Saya ambil dari kiai di desa. Saya datang ke kampus dengan seorang guru besar, sama di tarekat yang sama. Prof, tahun itu saya sedang proses, belum dapat SK. Apa betul mursyid kita bisa bertemu dengan Nabi? Enggak dong. Tuh, ini bener nih, keren ini. Enggak. Itu ada ajengan yang mengatakan tuh, dia tidak tahu, kurang bacaan. Oke, bagus nih. Jadi apa sebetulnya yang terjadi? Nggak bisa langsung, tapi estafet. Gimana tuh estafetnya? Mursyid ke-37, ruhaninya bisa ketemu dengan mursyid ke-36. Mursyid 36 dengan 35, 35 dengan 34. Nanti ketemu dengan Kanjeng Nabi. Ujungnya sama sami mawon dada. Kalau yang dari Pamijahan langsung ini berangkai, ujungnya sama juga. Lah ampun, ini dua tokoh di desa dan satu lagi di kampung dan di kampus. Beda cara saja. Kalau ini bertahap. Tuh, yang 37 ketemu dengan sebelumnya 36. Jadi ujungnya ketemu dengan Kanjeng Nabi. Siapa yang ketemu Nabi? Mursyid terdekat. Tapi apakah bisa diinformasikan? Bisa dong. Melalui apa? Namanya mata rantai, silsilah. Ya ampun, ujung-ujungnya sama. Yang guru besar ini sudah meninggal. Itu.
Yang di kampung katanya masih ada. Begitulah. Ada datanya? Ada dong. Ini penelitian pakai begitu gambarannya. Saya kira padahal karomah itu terbagi dua. Karomah hisiah bersifat fisik. Karomah maknawiyah bersifat spiritual. Contoh fisik, karena karomah itu kepada siapa karomah itu? Karomah itu kepada wali. Kalau kepada nabi, jangan karomah. Itu namanya mukjizat. Mukjizat juga sama, ada mukjizat yang fisik seperti Nabi Musa itu dominan fisik. Tujuh mukjizat Nabi Musa fisik. Tapi mukjizat Nabi Muhammad SAW dominan maknawi, tentang ilmu, tentang wawasan, tentang perlindungan. Itu jadi itu karomah yang benar. Dan tidak usah disebut keramat karena keramat sudah terlanjur dipahami secara di masyarakat. Kesaktian ini bukan kesaktian, kemuliaan karomah itu. Jadi orang ini tanda orang yang mulia karena seorang nabi mulia, diangkat, ditetapkan, diputuskan, diberi tugas oleh Allah. Seorang wali memang dia bukan nabi, tapi karena perjuangannya untuk mendekat, lalu Allah menerima kedekatannya, maka dia mendapat kemuliaan. Mana ayatnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu, yang paling bertakwa. Karena wali itu dasarnya iman dan takwa. Jadi ini karena ketakwaan. Tentu saja dia tidak akan berani meninggalkan sholat, apalagi berbuat maksiat, apalagi gaya Syiah. Aduh, amburadul banget. Syiah itu gini nih, ini ada Syiah namanya Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah. Jadi imamnya berbuat dosa. Nah, bagi umat itu perbuatan dosa. Bagi imam bisa saja itu ketaatan kepada Allah. Oh, imam berzina. Jangan disebut berzina. Imam sedang berdakwah. Bagaimana merangkul wanita-wanita supaya kembali kepada pangkuan Islam. Apa aja yang dirangkul, apa aja yang dipangku. Tetap saja fisik maksiat. Tapi orang Syiah mengatakannya, enggak, imam sedang berdakwah. Muncullah kaidah 40 kali mut'ah sama dengan 1 kali umroh. Saya juga bisa bikin kaidah begitu lebih heboh. Tapi siapa yang menjamin? 40 kali mut'ah, Pak. Kalau jenengan mau, itu 40 kali mut'ah sama dengan sekali umroh, Pak. Ngomongnya nggak karu-karuan. Syiah kayak gitu. Wallahu a'lam. Cukup ya, udah jam 6 kurang, Pak. Seperti ini gambarannya. Masih banyak materinya, tapi sih bukan saja. Mungkin ya, mohon dialognya 20 menit sampai 6.15 boleh. Silakan. Siapa yang saya bisa? Oh, Bapak. Agak kesini aja, Bapak. Mana Bapak kita? Biasa bisa melihat wajah Bapak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung aja ke pertanyaan Pak Ustaz. Baik, Bapak, baik. Untuk menuju ke wali Allah, yang ingin saya tanyakan ada orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa. Iya, itu patokannya Al-Quran. Surat Yunus ayat 62. Kuncinya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa rukun iman ada, rukun takwa nggak ada? Gimana Pak, gimana? Ada, enggak kita kayak saya lihat ini, rukun iman itu ada Ustaz. Tapi rukun takwa enggak. Jadi bagaimana pencerahannya ini Pak Ustaz? Mohon maaf. Rukun takwa itu disusun sendiri. Bisa Makasih. jadi lebih banyak rukun iman. Nah, mari kita jelaskan singkat. Kalau itu, takwa itu, saya di papan tulis, biasa nulis Pak.
itu terbentuk kepada 3 huruf akar, wau, kof, ya. Dibacanya wako. Karena ia memanjang wako. Kalau nanti sewaktu-waktu bisa wakoya. Tapi ketika tanpa embel-embel kiri kanan, hurufnya independen, wako. Artinya 2. Jadi rukunnya 2 nih. Yang pokok, menjaga, melindungi. Jadi takwa itu menjaga, melindungi. Apa yang dijaga? 1, hubungan dengan Allah. Jaga hubungan dengan Allah. Gimana menjaganya? Supaya kita hubungan dengan Allah itu atas dasar iman yang benar. Jadi takwa melindungi iman, iman melahirkan takwa. Maka ini menjadi imtak. Iman dan takwa itu simbiotik. Karena iman, orang jadi takwa. Dengan takwa, iman berfungsi. 1. Apa fungsi yang pertama? Fungsi yang itu menjaga hubungan dengan Allah. Dijaga dengan apa? Dengan keyakinan. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ibadah kecuali kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun, tidak mempertuhankan sesama makhluk Allah, manusia, jin, setan, iblis. Jadi kalau mau dihitung rukunnya banyak. Itu. Nah, setelah itu, yang kedua, melindungi. Apa yang dilindungi? Diri kita. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari bencana, dari kecelakaan. Bencana yang paling berat apa? Bencana yang paling berat, hidup terpeleset. Jatuh ke dalam wail. Kekal dalam neraka. Wail itu, kalau secara fisik, itu nama jurang yang sangat dalam di dataran tinggi Golan. Dataran tinggi Golan itu direbut itu antara Lebanon dengan perbatasan Lebanon dengan Suriah. Nah, ini namanya wail. Itu bisa ratusan meter, mungkin lebih serem daripada kalau di Sumedang itu ada kan ada terkenal dengan Cadas Pangeran, iya lebih dalam. Nah, jadi ditakuti oleh orang, padahal ini jalur bisnis, jalur dagang. Dan dulu yang jatuh itu kuda, bawa orang, bawa barang. Jadi yang kecelakaan tuh kehilangan kendaraan, kuda. Kehilangan manusia, penunggang, kehilangan barang. Kalau jatuh, nggak bisa diangkat. Karena ratusan, puluhan kilometer ke bawah. Nah, jurang itu disebut well. Nah, ternyata Allah dan Al-Quran memberitahukan di akhirat ada yang lebih dalam daripada well yang berada di dataran tinggi Golan. Well. Nah, yang paling berat itu ketika kita terpeleset ya, gimana caranya terpeleset? Menjadi orang yang syirik, menyekutukan Allah. Tuh. Ayatnya, inna syirka la zulmun adim. Syirik, aniaya, tindakan dolim yang berat. Lalu surat Al-Hajj ayat 31, orang yang syirik itu seperti benda yang jatuh di tempat yang tinggi. Bapak tahu hukum benda-benda yang jatuh itu kan ada jatuh meluncur ke tempat yang rendah. Jatuh di tempat yang rendah. Atau disambar burung, dibawa ke tempat yang tidak jelas. Atau kena angin. Begitu gambarannya. Jadi orang yang bertakwa itu yang pertama tentu akan melindungi dirinya dari bencana seperti itu. Inilah bencana akidah. Bencana yang kedua, itu Allah punya benteng. Ada yang posisinya haram, makruh, subhat. Kalau kamu lakukan, dirimu kena getah, kena bencana. Lalu bencana berikutnya, itu kaitan dengan hati. Ketika hati kotor, hati sombong, hati ria, hati sum'ah, itu hati yang sakit dan itu membahayakan. Kamu sholat menjadi sia-sia karena kamu ria. Itulah yang dimaksud takwa, tujuannya melindungi diri. Saya kira itu kalau ditanya itu. Insya Allah kapan-kapan kuliahnya takwa betul Al-Quran. Itu ada bahan, bisa jadi buku, bisa tulis, bisa. Insya Allah tersedia. Itu Pak. Jadi rukunnya lebih banyak. Walaupun
Angkanya 2 saja, menjaga, melindungi. Konkretnya kita beriman sekaligus akan jadi bertakwa, takwa ditingkatkan, iman menjadi tambah kuat, tambah kuat. Jadi takwa dengan iman itu saling melengkapi, saling membutuhkan simbiosis. Terima kasih. Saya mau tanya lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita bercerita dukun tadi kita kan dukun yang tadi pertama nih Bapak ceritakan, kita juga nggak boleh percaya sama dukun itu. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dukun itu juga syirik kan ya, nggak boleh. Tapi saya sendiri dulu dilahirkan pakai dukun beranak Pak. Kalau gitu nggak boleh juga dong Pak. Pakai dukun beranak dulu kata ibu saya. Kata ibu saya lahirnya dukun beranak, tapi kita kan nggak boleh percaya itu dukun. Itu gimana itu Pak? Tunggu dulu, jangan sederhana berpikirnya. Kalau dukun dalam pengertian peradi, itu nama lain daripada bidan, tapi secara tradisional. Kan urusannya tidak urusan akidah, urusannya mengeluarkan bayi. Itu dulu di kampung saya belum ada bidan Pak, di kampung. Jadi pakai dukun. Jadi lahir semua orang pakai dukun Pak. Jadi kalau tadi bilang Bapak dukun itu nggak boleh. Gini Pak, tolong tidak semua kata dukun itu berbahaya. Ini dukun. Itu jawabannya. Dukun yang menjadi penghubung kita dengan setan, dengan jin, dengan makhluk halus. Itu dukun yang membahayakan. Kalau dukunnya dukun peraji dan pada zaman itu belum ada jauh ke puskesmas, jauh ke tempat lahirkan, bagus-bagus saja ada dukun menolong. Jadi jangan berpikir sederhana. Cobalah berpikirnya dengan dalam dan tajam. Jangan disimpulkan, oh jangan boleh ke dukun, lalu semua dukun. Tunggu dulu, ini dukun yang menjadi penghubung antara kita dengan makhluk halus. Oh, oke Pak, terima kasih Pak, udah dijawab Pak. Iya, harus dijawab. Kalau itu, baik, masih ada yang lain? Ada mau nanya ibu-ibu. Ibu. Gak berani katanya nanya di bos. Saya tadi ibu saya ngasih tahu. Saya nggak berani Nanya di bos. Oh, udah Pak, berani nanya. Cukup. Iya, baik, silakan siapa sekarang yang mendapat kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Siapa Pak? Sepertinya dari belakang, dari ibu-ibu. Silakan Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, ada satu ayat di Al-Hajj yang artinya itu yang beriman di pinggir-pinggir. Ini kaitannya dengan keimanan ketakwaan tadi. Itu maksudnya gimana? Bisa dijelaskan bahwa keimanannya hanya di pinggir-pinggir saja. Hanya di pinggir-pinggir saja. Iya. Oh iya. Ya. Kalau gitu, Bapak bawa Al-Quran? Saya nggak bawa Pak. Buka surat Al-Hajj ayat 11. 11 ya, ayat 11. Pauli, atau ya. siapa? Tolong ada tim nih, saya butuh tim yang membantu buka ayat. Supaya saya menjelaskan dengan dasar yang kuat. Karena kan kaitannya dengan kedekatan kita, keimanan dan ketakwaan tadi. Ya. Ayo buka surat Al-Hajj. Ini ngajinya benar-benar ngaji. 11. Ada ayat yang dibaca Pak. Ya. Kita meluncur ke surat Al-Hajj ayat 11. Surat ke-22. 22. Langsung kedua-dua saja. 22 langsung meluncur ke ayat 11. Ya, baca terjemahnya saja. Oke. Nah, silahkan Pak. Punten. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Nah,
maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Nah, sekarang anggaplah saja ini ada papan tulis. Saya akan imajinasikan sedang nulis saya. Ya, nggak apa-apa sini. Pak, iman itu 3 kekuatannya. Nomor 1, nanti akan ada 8 item. Nomor 1, iman itu mengucapkan, menyatakan. Seperti orang ngaku, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini ucapan. Ucapannya adalah lisan, ucapan, pernyataan. Jadi sebut saja kekuatan kata. 1, kekuatan kata. Nah, kekuatannya apa? Kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjadi muslim. Tapi apakah benar atau tidak? Tunggu, itu baru 1. Kedua, apakah dia mengerti yang diucapkan tadi? Mengetahui, memahami. Berarti tambah kekuatannya, kekuatan ilmu. Baru 2. Kekuatan ilmu dibagi 3. Mengetahui, mengerti, memahami. Itu kekuatan ilmu. Jadi kalau digabungkan dengan tadi sudah 4. Mengucapkan, mengetahui, mengerti, memahami. 4. Di mulut 1, di pikiran 3. Berapa? 4. 4 itu mengucapkan, mengetahui, mengerti, memahami. 4. Bapak kalau ditulis untung kayak kuliah. Tapi kalau mendengar saja 2 jam kemudian lupa. Itu saya kasih tahu. Gitu. Apalagi seumur-umuran kita. Wah, cepat hilangnya. Menguap. Kalau ditulis ada data. Lalu turun ke hati. Di hati ada 4. Jadi 8. Di hati ada 4. Yaitu meresap, menghayati, menjiwai, mengakar. Dijumlahkan 8. 4 dengan 4. Jadi iman itu ada melahirkan 8 kekuatan. Menyatakan, 2 mengetahui, 3 mengerti, 4 memahami, 5 meresapkan, 6 menghayati, 7 menjiwai, 8 mengakar. Kokoh. Sudah 8. Nah, lalu nanti akan melahirkan sikap. Sikap itu produknya. Yang 8 itu 1 melahirkan sikap, 2 melahirkan perbuatan. Gitu. Sikap tuh dibagi 2. Sikap kepada Allah. Sikap ke samping kepada manusia, kepada alam, kepada kehidupan. Demikian juga perbuatan kepada Allah yang individual, ke samping kepada sesama. Nah, orang yang di pinggir itu tadi, Pak, yang digambarkan, dia hanya ambil nomor 1 saja. Padahal seharusnya 8, dia hanya mengucapkan saja. Gitu. Betapa margin itu pinggiran. Kalau ini ada lingkaran, lalu 8-nya dibuat 8 lingkar, dia cuma ambil 1. Mengucapkan saja. Karena itu nggak pakai ilmu, tidak ada di hati. Karena itu pragmatis sikapnya dari ayat. Kalau dengan mengucapkan ngaku iman, lalu ada KTP, membawa keuntungan politis, membawa keuntungan materi, dia tetap jadi muslim. Oh, ini menguntungkan. Tapi kalau dengan menjadi muslim, jadi anggota dewan tidak terpilih, padahal dapil Pamulang berapa yang banyak muslim, gue sudah datang ke masjid, sudah baik-baik kepada orang Islam ngambil gue, gak mau saya cabut. Gitu. Jadi begitu mudah meninggalkan agama itu jadi permainan saja. Kenapa? Nggak ada kedalamannya. Ilmu nggak ada. Namanya kognitif di hati tidak ada. Di hati kan ada 4. Ilmu ada 3, 7. Dia cuma 1. Mengucapkan saja. Lalu dia tulis di KTP. Maka Allah berkata, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia menyembah Allah, dia sholat, tapi ala harfin, di pinggir, di tepi. Bahasa lainnya marginal. Kenapa? Pragmatis, Pak. Tuh. Nah, sikap seperti ini rugi. Di dunia rugi, di akhirat lebih. Sudah cukup jelas? Nah, gitu.
Kita jelaskan. Ayatnya ada tadi. Tafsirnya detail uraikan kembali. Jadi pendapat para ulama klasik yang sudah dipahami itu kita baca, kita telaah, uraikan kembali dengan sistematis. Anak-anak yang dari SMA yang baru belajar agama jadi mudah memahaminya. Kan saya spesialis ngajarnya untuk anak-anak yang dari umum. Banyak itu. Ini anak-anak masuk UIN, tapi bukan dari pesantren, harus dibina akidahnya. Nah, makanya saya sederhanakan ayatnya ada, ayatnya ada, menjelaskannya nasional, sistematis. Tujuannya supaya anak-anak ini mudah memahami. Apakah bisa diterima? Begitu ayatnya. Terima kasih. Baik, Pak. Waktunya ya. Sampai jam 6.15. Tidak cukup. Baik, kalau gitu Bapak dan Ibu pertama mohon maaf apabila Bapak dan Ibu tiba-tiba suasana yang ngaji seperti kelas, minta baca Quran, buka ayat, nyatat. Saya hanya memberitahu saja bagaimana cara belajar yang benar dan tidak mesti di kampus, di masjid pun kalau semuanya bawa catatan, bawa buka Al-Quran, kan ngajinya dari hari ke hari bertambah. Mohon maaf kalau itu tidak berkenan, kalau itu kurang pas. Kok saya memperlakukan Bapak dan Ibu seperti pendidikan formal di kelas, mohon maaf. Tapi kalau itu Bapak cerna dengan baik, saya insya Allah tujuannya baik dan untuk kebaikan. Ya, terima kasih dan kita tutup dengan kifarat tadi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.